Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, tentu Anda ingat pada saat sekolah dulu. Ingat nggak pada saat ujian? Pada saat ujian, besok malam ini, apa yang Anda lakukan? Ada banyak hal, mungkin belajar, mungkin malah ada yang tidur, mungkin ada yang malah dolan. Menurut saya yang benar adalah tidur atau dolan saja. Loh, kok nggak belajar? Oh, belajarnya udah dari dulu. Belajar itu bukan dadakan. Kalau tiba-tiba sebuah ember dimasuki air dengan banyak, lalu akan luber. Maka cara memasukkannya adalah pelan-pelan. Botol juga begitu, cara masukkannya harus pelan-pelan. Karena kalau langsung suntak, pasti akan luber. Demikian juga pada saat ujian, karena malamnya belajar, mungkin pada saat mengerjakan ujian Anda menyontek atau perilaku curang yang lainnya, itu tidak dibenarkan. Nah, terus gimana? Coba bayangkan manakala kemudian ada guru Anda kemudian mendekati dan mengatakan, ini salah mbak, yang benar ini loh diajari. Tentu Anda akan senang. Jadi, saudara sekalian, pada saat menghadapi ujian, kita itu bukan butuh pintar, tetapi kita butuh pendamping ujian. Saudara sekalian, dalam menghadapi hidup, tentu akan banyak ujian. Karena ujian adalah cara untuk mengetahui tingkatan kita untuk naik level. Kalau ujian Anda tidak berhasil, maka Anda tidak akan naik kelas dulu, ditangguhkan. Kenapa? Karena belum cukup ilmunya. Nanti dikhawatirkan kalau dipaksakan naik kelas, Anda akan kecontal-contal dan tidak mampu mengikuti. Maka Anda ditangguhkan dulu agar bisa memperdalam ilmu di kelas tersebut. Dalam hidup, kita akan banyak ujian. Jangankan kita manusia biasa, nabi saja diuji. Tidak ada nabi siapapun yang tidak diuji. Semuanya mengalami ujian. Kenapa? Tentu mungkin bisa jadi karena memang untuk menguji nabi, untuk melihat ketaatannya, kadar keimanannya kepada Allah. Tapi mungkin bukan sekedar itu, tetapi digunakan sebagai suri tauladan kepada umat manusia, bahwa nabi saja diuji dan nabi bisa melewatinya. Nabi ujiannya berat loh. Nabi Adam, bayangkan di surga yang penuh kemewahan, yang penuh kenikmatan, harus turun ke bumi karena ujian, tidak lulus digoda iblis. Kemudian berpisah dengan Siti Hawa sampai puluhan tahun atau ratusan tahun, dan kemudian bisa ketemu. Itu sebuah ujian yang sangat berat. Hidup di dunia sendirian, bayangkan. Sampai Nabi Muhammad pun juga ada ujian, banyak, bukan cuma satu. Kenapa? Karena sebagai contoh kepada umat manusia bahwa Nabi juga diuji dan lulus. Saudara sekalian, manakala ada ujian, kata kuncinya adalah pasti ada kuncinya, pasti ada solusinya. Tidak mungkin ujian yang tidak ada solusinya. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin Allah menguji di luar batas kemampuan manusia. Allah tahu betul kemampuan kita. Allah tahu betul sekuatnya apa. Maka Allah tidak bakalan menguji di luar batas kemampuan kita. Sesuai dengan ujian pada saat sekolah. Ujian materi yang diberikan sesuai dengan kelas siswa. Tidak mungkin anak SMA diuji kelas mahasiswa. Tidak mungkin. Atau tidak mungkin kelas kopral diberikan tugas setingkat mayor. Enggak mungkin. Semuanya sudah diukur menurut kelasnya masing-masing.
dan kita pasti mampu menjalankannya. Jadi saudara sekalian, manakala kita menghadapi ujian, yang diperlukan adalah bahwa kita cukup melewati saja. Bukan sabar loh. Sabar itu ternyata adalah kedudukan yang paling tinggi. Maka sebenarnya salah ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang sabar. Itu salah loh. Ya benar tapi belum benar. Kenapa salahnya? Saya tanya, sabar itu adanya kapan? Sabar itu adanya adalah pada saat kita ada ujian. Pada saat kita santai-santai, mana bisa disebut sabar? Contohnya kita ini misalnya, kita ini sedang melakukan proses tausiah. Sebelum selesai, mana bisa saya disebut sabar? Anda berjalan dari sini sampai Solo atau sampai Jakarta, baru sampai Boyolali atau sampai Semarang, bisa disebut sabar enggak? Oh enggak. Nah, terus sabarnya kapan? Kalau sudah sampai tempatnya, kemudian dicap, oh ya sabar. Anda sholat, belum sampai selesai salam, Anda pergi, atau ada di dalam tayangan itu, lagi ada yang bagikan makanan pada hari Jumat, sholatnya dibatalkan. Itu enggak sabar. Jadi sabar itu manakala yang dituju sudah selesai sampai, maka stempel sabarlah diberikan. Lantas bagaimana kalau gitu doanya? Disitulah ilmu berperan. Disitulah orang yang cerdas bisa punya jumper ilmu. Berdoanya adalah ya Allah, seperti tadi itu ketika ada kita ujian, maka gurunya datang mendampingi. Ya Allah, dampingi saya saat menjalani ujianmu ya Allah. Begitu, karena ujian dari Allah. Kalau memang kita tidak sanggup, kembalikan lagi kepada Allah yang memberikan ujian. Tapi sekali lagi sebelum dikembalikan, kita harus berusaha dulu. Kenapa? Ya itu tadi, pasti Allah sudah mengukur kemampuan kita. Jadi saudara sekalian, dalam berdoa pun ternyata diperlukan kecerdasan. Berdoa dengan menggunakan ilmu. Contoh, ada sebuah hadis yang mengatakan membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. 1 kali itu sama dengan 10 juz. Walaupun sudah diteliti, ternyata hadis ini lemah. Tapi bisa jadi dengan cara kita ngaji, maka kita akan bisa punya jumper yang baik. Yang benar membaca apa ngaji? Ngaji. Kalau membaca sekedar membaca, mungkin tidak ada sesuatu. Tapi dengan mengkaji, maka kita membaca dan kita memaknai apa isi dan maknanya, sehingga kita akan bisa mendapatkan pengetahuan. Semoga kita bisa lulus ujian dan menjadi derajat sabar yang kita impikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.